Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan semua di channel Bang Gus. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai ranting-ranting kedondong yang ada dua sifat pada semua tumbuhan, rata-rata semua tumbuhan, yaitu ranting yang bersifat produktif vegetatif aktif dan produktif generatif aktif. Jadi dua sifat ini bisa kita bedakan di dalam tutorial saya. Semoga tutorial saya bermanfaat. Nah, ini contohnya kawan, ini adalah kedondong dari beberapa waktu yang lalu sering saya cat. Ini dari, coba kita simak ini kawan. Nah, ini dari pangkal. Ini dari pangkal kemudian ke atas ini ada dua ranting. Kita perhatikan di sini ada dua pokok utama, kemudian ke atas. Setelah ke atas, setiap pucuk ini ada dua tangkai. Nah, ini juga setiap pucuknya ada dua tangkai, jadi ada 4 tangkai. Jadi ada 4 tangkai aktif. Karena ini tangkai-tangkai atas pada pucuk kedondong ini sedang berbunga, saya katakan tangkai generatif. Nah, apa hubungannya dengan tangkai generatif aktif dan tangkai generatif vegetatif aktif? Berhubung ini masih belum nampak pembuahan, jadi saya akan memberikan sampling pada 3 pohon kedondong saya agar kawan-kawan semuanya jelas tentang tutorial dan teknik ini. Kita perhatikan satu pohon kedondong ini. Ini kita perhatikan kawan. Nah, ini sudah berbuah. Nah, buahnya ini berada di ranting. Ranting kita telusur sampai ke bawah. Nah, ini sampai ke bawah. Ini pangkal utama. Ini tidak ada muncul tunas-tunas daun. Jadi ini yang saya katakan itu sebagai ranting produktif generatif. Jadi ranting ini akan mati setelah kita ambil buahnya. Jadi ini tergolong ranting generatif aktif hanya pada pembuahan ranting ini, karena tidak ada tunas daun baru atau tunas air yang tumbuh di sekitar sini. Baiklah kawan, akan saya beri contoh agar jelas. Jadi sekarang akan saya potong. Nah, ini sobat, contohnya ini sudah saya potong seperti ini. Kita letakkan di bawah saja. Nah, ini contohnya. Ini adalah ranting asli produktif generatif. Jadi tidak dalam produktif vegetatif aktif. Mengingat tekstur yang seperti ini, saya juga akan memberikan sampling. Ini akan saya munculkan satu batang ke atas saja, tidak perlu banyak-banyak. Agar ini tetap pendek dan tetap berbuah lebat. Jadi seperti ini kawan, kita perhatikan. Ini kita potong seperti ini. Kita perhatikan kawan.
kita potong. Setelah kita potong, kita ambil. Nah, kita ambil. Nah, seperti ini. Jadi kita perhatikan seperti ini. Ini adalah ranting, tidak memunculkan tunas-tunas daun baru atau tunas air. Kemudian ini terjadi buah. Nah, ini namanya ranting vegetatif, ranting generatif aktif. Kemudian kawan, ini sudah kita nampakkan, kita perlihatkan hanya satu batang yang menjulur ke atas. Ini adalah salah satu perawatan agar kedondong hanya satu batang untuk memperbesar batang utama. Ini salah satu tekniknya, dan teknik yang kedua tadi saya memberikan contoh pada ranting fase generatif aktif dan fase vegetatif aktif. Kita perhatikan sekali lagi. Seperti ini, seperti ini kawan. Jadi ini satu batang, biar bertambah besar, cara tetap pendek tetap berbuah. Hanya satu batang yang ke atas. Nah, kita jadikan yang ke atas seperti ini. Agak jauh sedikit akan seperti ini kawan. Kita dekatkan. Dan ini adalah bekas-bekas potongannya. Jadi kalau untuk ranting yang khusus vegetatif generatif aktif di sini itu untuk dilakukannya stek sulit untuk tumbuh akar. Nah, kecuali tekstur yang seperti ini. Ini adalah ranting, kemudian rantingnya ditumbuhi ranting lagi yang generatif aktif, juga ranting yang lain. Ini bisa untuk dilakukan untuk stek. Baiklah kawan, kita kembali ke pohon utama tadi, karena saya akan memberikan tiga tahapan pada pohon yang berlainan. Satu saya tadi sudah, yang kedua ini, dan yang ketiga. Nah, kita memberi contoh bisa 4, 5, tapi kita punya yang aktif dari vegetatif atau generatif baru 3 pohon. Baiklah kawan, kenapa saya katakan sebagai ranting generatif aktif? Karena ranting di sini itu tidak membawa tunas air atau tunas daun, hanya buah saja. Setelah habis masa pembuahan, ranting-ranting ini akan mati. Nah, ini adalah salah satu dari sifat pohon kedondong. Juga pohon-pohon yang lain, misalnya pohon nangka atau pohon jambu air pun sama. Jadi ketika ranting ini setelah berbuah, kemudian masih memunculkan seperti ini kawan ya, masih memunculkan tunas daun atau tunas air, itu berarti tergolong ranting fase vegetatif aktif. Jadi itulah perbedaannya ranting vegetatif aktif dan ranting generatif aktif. Jadi seperti ini contohnya kawan. Ini adalah batang, kemudian dari batang ini lagi ada tumbuh batang lagi, saya katakan ini ranting.
Ini sampai ke atas, coba kita perhatikan. Nah, ini sampai ke atas. Ini ada buah. Kemudian ini ada bakal buah. Nah, bakal buah di sini kawan. Dari pokok batang atau ranting yang seperti ini ada tumbuh tunas air atau ini katakan tunas daun. Nah, ketika ini buah ini sudah dipetik, tetapi di sini ada tunas daun yang muncul, berarti ini adalah tergolong batang atau ranting vegetatif aktif, bukan generatif aktif. Jadi yang generatif aktif itu begitu berbuah tua, ranting itu akan mati total. Tetapi yang vegetatif aktif, begitu berbuah, ranting itu pun akan tetap hidup karena di sekitar cabang atau ranting itu masih memunculkan tunas air atau tunas bunga. Jadi seperti ini kawan, ini sampling saya tadi yang pertama. Ini suatu saat pun harus kita bentuk satu pohon saja, satu batang saja yang ke atas, karena ini adalah tempatnya di pot. Ini ada dua batang dan setiap satu batang memunculkan dua bunga. Nah, kita belum bisa menyatakan di sini bunga ranting di sini sebagai fase ranting vegetatif atau ranting generatif aktif, sebab ini belum menjadi buah. Tetapi yang jelas perbedaannya, ketika ranting itu membawa buah dan kemudian ranting itu mati, itu adalah ranting generatif aktif. Tetapi ketika ranting itu membawa buah dan masih hidup, ada tunas-tunas daun, itu adalah ranting vegetatif aktif. Jadi itulah perbedaan antara ranting generatif aktif dan ranting vegetatif aktif. Baiklah sahabat semuanya, untuk tutorial saya semoga bermanfaat. Jadi sekali lagi saya ulang, ranting pada sebuah pohon buah itu biasanya ada dua sifat, yaitu satu membawa sifat ranting aktif generatif dan ranting aktif vegetatif. Jadi ranting yang aktif generatif itu adalah ketika membawa buah, kemudian buahnya itu masak, ranting itu akan mati karena tidak memunculkan tunas-tunas air atau bunga-bunga, tunas-tunas air atau daun-daun baru. Nah, yang kedua adalah ranting vegetatif aktif. Jadi ketika ranting itu memunculkan bunga juga buah, walaupun buahnya sudah dipetik, tetapi ranting tersebut akan tetap hidup karena di bagian ranting-ranting itu masih ada tunas-tunas bunga atau tunas-tunas daun baru. Baiklah, semoga keilmuan ini kawan, bagi kita pecinta tanaman semuanya itu tidak hilang. Kalau sahabat semuanya tentang ranting vegetatif aktif dan ranting generatif aktif yang saya tutorialkan itu mencari sumber dari mana itu akan sulit, sebab keilmuan seperti ini itu kadang-kadang sudah terlewati atau terlupakan. Dan saya memberikan tutorial ini agar kita sendiri memahami bahwa ranting pada sebuah pohon apapun, pohon kedondong, pohon jambu air, ataupun pohon nangka dan lain-lain, itu akan ada dua sifat, yaitu ketika membawa buah kemudian ranting itu akan mati, dan ketika membawa buah ranting itu akan tetap hidup. Nah, itulah perbedaan ranting vegetatif aktif dan ranting generatif aktif. Semoga tutorial saya bermanfaat kawan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul dari kata saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.